Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam Tosan Aji. Sabda budaya. Pokoke ngene. Sebelum kita membahas tentang keris berdapur Jaran Buyang dengan pamor nunggak semi, silahkan diseruput dulu kopinya. Keris berdapur Jaran Buyang. Sekilas tampak sangat sederhana. Tidak banyak ricikan atau bentuk dan ukiran yang rumit. Model dapur keris ini sangat jarang diekspos pemerhati Tosan Aji, karena tergolong pusaka yang cukup langka. Tuah keris Jaran Buyang sebagai pengasihan, membuat sang pemilik sangat hati-hati dan merahasiakannya. Menurut pendapat saya, seharusnya para pemilik benda pusaka ini tidak perlu merahasiakannya. Sebab sugesti dari keris ini berdapur Jaran Buyang tidak sedangkal dan sesederhan cuma sebagai suges pengasihan dan pemikat lawan jenis. Namun, jauh lebih dari sekedar itu. Keris dapur Jaran Buyang juga mempunyai nilai spiritual tingkat tinggi. Tapi selama ini, keris Jaran Buyang ini sering disalahgunakan dan disalahartikan hanya sebatas fungsi sebagai pemikat seks lawan jenis dan pengasihan saja oleh para penggunanya. Setiap benda pusaka yang bersawap atau bertuah tinggi apabila tidak ada yang bisa meredam pasti akan sangat berbahaya bagi penggunanya. Maka dari itu sang empu pembuat keris pusaka ini membuatkan pasangan atau jodoh untuk meredam kekuatan tuah keris yang berlipat-lipat. Dan satu lagi, bukan sembarangan orang apabila mempunyai sepasang keris ini. Biasanya orang yang linui tentang hal-hal spiritual tingkat tinggi. Keris sebagai pasangan atau yang dalam istilah Jawa disebut keris tindih, yaitu keris putut Jaran Buyang, berbentuk kecil. Gagangnya menjadi satu dengan bilah keris atau tanpa gagang yang terbuat dari kayu. Tujuan seorang empu membuat keris itu tentu tidak untuk tujuan pragmatis, melainkan demi untuk mengajarkan ajaran-ajaran luhur. Melalui bentuk dapur, ricikan, dan pamor sebuah keris pusaka. Keris Jaran Buyang yang diartikan sebagai pengasihan, sebenarnya menyimpan makna dalam hal asmara menurut filosofi Jawa. Seperti diketahui, seks bagi orang Jawa juga mempunyai sebuah dimensi spiritual. Semua itu sudah tercantum dalam sebuah kitab atau sering disebut Serat Centini. Seks dalam pengertian Jawa bukan nafsu, melainkan ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Ricikan dan bilah keris Jaran Buyang berluk 7, dan memiliki gandik, pejetan, dan greneng. Sedangkan dalam filosofi Jawa, luk 7 pitu itu berarti pitulungan. Bisa diartikan fungsi sebagai sarana menolong diri sendiri atau orang lain. Biasanya orang yang membutuhkan ini banyak dari kalangan artis, pejabat, pedagang. Keris berdapur Jaran Buyang dipercayai bisa mengikat sukma. Oleh sebab itu keberadaan Tosan Aji yang satu ini sangat diburu oleh orang-orang yang gandrung soal asmara. Akan tetapi tuahnya tidak cuma soal pengasihan, akan tetapi lebih dari itu. Penglarisan bagi para pedagang, berwibawa bagi para pejabat dan entertainer. Keris berdapur Jaran Buyang ini biasanya tergolong Tosan Aji bertangguh kerajaan Majapahit akhir atau zaman Kesultanan Pajang Hadiningrat. Ciri tangguh era Majapahit. Ganja sirah cecaknya panjang dan berbentuk uungan. Keris ini bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Namun, akan lebih cocok jika dimiliki kemampuan spiritual memadai. Mengingat kekuatan-kekuatan sugestuah yang tak sembarangan orang bisa memegangnya atau memilikinya. Adapun orang yang memiliki keris pusaka ini juga harus mempunyai pasangannya, yaitu keris putut Jaran Buyang, agar bisa meredam kekuatan yang maha dahsyat itu. Biasanya keris putut Jaran Buyang ini juga berluk 7 pitu, namun ukurannya lebih kecil atau lebih umum disebut jenis sajen. Gagang kerisnya dari besi atau kuningan berbentuk pandita tapa yang menjadi satu dengan bilah kerisnya. Sedangkan pamornya lintang kemukus, adek dan batu lapak pada bagian sor-sorannya. Keris pusaka Jaran Buyang Raja Pelet Pengasihan adalah salah satu pusaka keris luk 7 peninggalan kerajaan Majapahit akhir. Karena bahan besi yang bagus dan tempaannya yang matang, keris pusaka ini masih nampak utuh dengan pamor nunggak semi yang sangat indah. Dalam proses pembabaran keris ini,
Seorang empu tentu telah melakukannya melalui proses ritual lelaku, puasa dan tirakat khusus, sehingga menjadikan keris ini menjadi pusaka piandel. Selain wujudnya yang menyimpan nilai seni yang tinggi dan sejarah yang terukir tersirat di dalamnya, keris pusaka Jaran Buyang Luk 7 ini dulunya memang digunakan sebagai ageman piandel pelet pengasihan. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa keris pusaka Jaran Buyang sangat terkenal dengan tuahnya yang sangat ampuh dan sakti untuk sarana pelet dan pengasihan. Keris dapur Jaran Buyang sekilas tampak sangat sederhana karena tidak memiliki banyak ricikan atau ukiran yang rumit. Keris Jaran Buyang tergolong keris yang langka dan tidak banyak orang yang memilikinya. Keris Jaran Buyang ini mempunyai khasiat insya Allah untuk pemikat hati, pengasihan, daya pikat, melancarkan soal jodoh, keharmonisan, kelanggengan, juga sebagai pengasihan umum, mitra dan para bos perusahaan. Membangkitkan ajian pelet Jaran Buyang, memudahkan dalam memikat hati, meluluhkan hati, menaklukkan sukma, mengembalikan pasangan di pelukan, mengirim rasa rindu dan hasrat ingin bersama. Filosofi dan makna keris pusaka Jaran Buyang Raja Pelet Pengasihan. Tuah utama keris Jaran Buyang adalah untuk pengasihan atau asmara. Tapi sebetulnya makna dari keris berdapur Jaran Buyang tidak hanya itu saja, atau hanya sebagai sarana pengasihan pemikat lawan jenis saja. Keris Jaran Buyang memiliki nilai spiritual yang tinggi, tapi selama ini banyak disalahgunakan dan disalahartikan hanya sebatas sebagai sarana pemikat lawan jenis dan pengasihan saja oleh para pemiliknya. Tujuan seorang empu membuat sebilah keris tentunya tidak hanya untuk tujuan pragmatis saja, melainkan untuk memberikan ajaran-ajaran luhur yang tersirat melalui bentuk dapur, ricikan, dan pamor pada sebilah keris. Jaran kuda dan buyang dimandikan. Makna spiritual yang tersirat pada keris Jaran Buyang adalah, jaran kuda melambangkan keperkasaan, kejantanan, kekuatan, keberanian dan sifat yang liar. Buyang dimandikan adalah suatu tindakan untuk membersihkan. Jadi, sifat liar yang ada dalam diri manusia seperti kesombongan adigang, adigung, adiguna, dan hawa nafsu yang berlebihan harus dibersihkan, diguyang, atau dikendalikan agar mendapat pertolongan, pitulungan Tuhan. Sedangkan makna lain dari tuah keris ini adalah, jaran kuda adalah kendaraan untuk ditunggangi. Dan jika binatang ini sering diguyang, dimandikan, maka akan jinak dan patuh pada majikannya. Artinya, seorang wanita, dalam bahasa kasarnya untuk ditunggangi, jika diperlakukan dengan penuh kasih sayang seperti halnya merawat dan memandikan kuda. Seperti apapun sifatnya walaupun seliar kuda maka lama-kelamaan akan luluh dan patuh juga. Keris Jaran Buyang yang sering diartikan sebagai sarana pengasihan, sebenarnya menyimpan makna dalam hal asmara menurut filosofi Jawa. Seperti diketahui bahwa hubungan suami istri bagi orang Jawa juga memiliki dimensi spiritual. Semua itu sudah tercantum dalam kitab Serat Centini. Hubungan badan dalam pengertian Jawa bukan hanya sekedar nafsu, melainkan ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Keris dapur Jaran Buyang memiliki luk 7 dengan ricikan antara lain gandik polos, pejetan, tingil atau terkadang greneng wurung dan memiliki ciri khas blumbangen yang hampir setengah bilah. Dalam filosofi Jawa, luk 7 berarti pitulungan. Bisa diartikan fungsinya sebagai sarana untuk menolong diri sendiri atau orang lain agar mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Keris berdapur Jaran Buyang dipercaya bisa mengikat sukma. Oleh karena itu keris ini banyak diburu oleh orang-orang yang suka bertualang dalam urusan asmara. Selain untuk pengasihan, keris Jaran Buyang juga memiliki tuah untuk penglarisan. Keris Jaran Buyang ini memiliki pamor tunggak semi. Keris dengan pamor tunggak semi mempunyai tuah dan aura kesuksesan luar biasa. Jika Anda adalah seorang pengusaha, seorang pedagang yang sering jatuh bangun, sangat disarankan untuk memiliki keris dengan pamor tunggak semi. Tuah keris dengan pamor tunggak semi diyakini memberi energi positif bagi pemiliknya untuk terus optimis,
pantang mundur untuk terus dan terus berusaha mengejar cita dan asa. Usaha besar, usaha kecil, bisnis, dagang, termasuk usaha untuk naik jabatan, baik dalam karir maupun politik dan lain sebagainya. Sangat cocok jika memilih keris dengan pamor tunggak semi ini. Seolah tuah dari pamor ini setia mengawal perjalanan usaha yang pemilik lakukan hingga berhasil sesuai harapan. Semua keberhasilan adalah kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa. Tugas manusia adalah usaha, baik usaha lahir maupun usaha batin. Nah, keris dengan pamor tunggak semi bisa menjadi salah satu alternatif usaha batin metafisika untuk membantu kesuksesan pemiliknya. Pamor tunggak semi tidak pernah putus asa. Keris dengan pamor tunggak semi memang unik. Tunggak semi bisa diartikan sebagai tunggak adalah pangkal pohon yang pernah hidup namun ditebang. Sedang semi maksudnya adalah bersemi. Jadi pohon yang telah ditebang itu tidak mati, namun hidup lagi dengan membuat batang baru. Memulai usaha yang sama sekali baru. Itulah salah satu makna filosofi dari keris dengan pamor tunggak semi. Artinya, tidak ada kata menyerah sebelum nyawa meninggalkan badan. Untuk pebisnis pemula, keris dengan pamor tunggak semi juga cocok untuk para pengusaha baru. Orang yang sedang memulai sebuah usaha. Pamor tunggak semi disebut juga pamor nunggak semi. Pamor ini terletak di tengah sor-soran. Bentuk, pola dan gambaran pamor ini seperti pohon yang sedang tumbuh bersemi. Tuahnya khusus untuk mendatangkan rejeki, membangkitkan usaha yang surut, kembalikan usaha bangkrut, mengembalikan pelanggan yang lari, mendatangkan rejeki sekecil apapun walau dalam keadaan sulit sekalipun. Keris dengan pamor tunggak semi tidak termasuk pamor pemilih. Artinya, semua orang cocok memiliki keris dengan pamor tunggak semi ini. Demikian sedikit ulasan tentang keris dapur Jaran Buyang pamor tunggak semi. Ulasan ini hanya sekedar untuk menambah wawasan Hasanah Tosan Aji, bukan untuk diperdebatkan. Agar sebagai generasi penerus bangsa, senantiasa mencintai budaya sendiri dan melestarikan peninggalan para leluhur. Kesuksesan, rejeki, karir, tidak bisa diraih tanpa bekerja, doa serta ikhtiar. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Salam budaya, salam Tosan Aji, sabda budaya, pokoke ngene.